Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang bab pengukuran. Silakan ditonton video ini sampai selesai ya. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul ketika harus menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, maka digunakanlah notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah, hasil pengukuran dinyatakan dengan A dikali 10 pangkat N. Dengan A, bilangan penting nilainya besar dari 1 kurang dari 10. 10 pangkat N itu merupakan orde besar dan N itu adalah eksponen yang merupakan bilangan bulat. Contohnya adalah, nah ini bilangan yang sangat besar ya. Caranya, letakkan koma di belakang angka yang terakhir. Ini dia. Setelah itu, buat koma di belakang angka yang pertama. Ini dia. Nah, hitung Ananda, berapa ini nolnya? Oke, nolnya ada 12. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat 12. Ini jumlah angka yang diapit tanda koma. Contoh yang kedua, ini bilangannya. Oke. Nah, caranya adalah buat koma di belakang angka bukan nol yang dijumpai pertama dari kiri. Oke, hitung Ananda yang dijumpai pertama dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sehingga kita tulis 1,276 dikali 10 pangkat min 5. Baik, berikutnya adalah angka penting. Angka penting merupakan angka yang berarti ya, yang menunjukkan ketelitian atau ketidakpastian dari alat ukur yang digunakan. Semakin banyak angka penting dalam suatu hasil pengukuran, semakin telitilah alat ukurnya. Angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran atau angka yang diragukan atau bahasa lainnya angka yang diperkirakan. Angka yang diperkirakan selalu berada pada posisi terakhir atau diberi tanda khusus, misalnya garis bawah atau dicetak tebal. Berikutnya adalah aturan-aturan dari angka penting. Aturan yang pertama adalah sebuah angka bukan nol, berarti dia termasuk angka penting. Misalnya 23,456. Hitung. Berarti ini totalnya adalah 5 buah angka penting. Aturan yang kedua, angka nol di antara angka bukan nol itu termasuk angka penting. Contoh, 70,02. Berarti di sini memiliki 1, 2, 3, 4 buah angka penting. Aturan yang ketiga, angka nol yang terletak setelah angka bukan nol tanpa tanda desimal bukan angka penting, kecuali diberi tanda garis bawah pada angka nol terakhir, sehingga angka nol termasuk angka penting. Contoh, 2500. Berarti di sini hanya memiliki dua angka penting. Oke. Contoh berikutnya, angka 3400. Namun diberi tanda garis di sini. Nah, berarti ini adalah memiliki tiga angka penting. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma bukan angka penting, kecuali angka 0 setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Misalnya, 0,0031 berarti hanya memiliki dua angka penting. 0 yang sebelum dan setelah koma di sini bukan angka penting. Contoh yang berikutnya, 0,050 berarti memiliki dua angka penting, yaitu sebesar 5 dan 0 ini.
Tetapi nol yang di depan dan di belakang koma ini bukan merupakan angka penting. Bilangan yang memiliki banyak angka nol, baik dalam bentuk bilangan desimal maupun bilangan biasa, dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Contoh, 0,000042. Maka penulisan notasi ilmiahnya adalah 4,2 dikali 10 pangkat min 6. Dan 86 juta ini ditulis 8,6 dikali 10 pangkat 7. Aturan-aturan berhitung dengan bilangan penting adalah sebagai berikut. A. Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Contoh, 1,451 meter memiliki satu angka taksiran. 1,9 juga memiliki satu angka taksiran yaitu 9. Nah, ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 3,351. Hasil ini kita tulis nilainya adalah 3,4. Jadi, untuk aturan penjumlahan dan pengurangan di sini hanya boleh memiliki satu angka yang ditaksir. Hasil perkalian dan pembagian angka penting sama dengan banyaknya angka penting dari bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Oke, kita contohkan ya. 5,72 angka pentingnya berapa? Kan 3. Kemudian 4,5 angka pentingnya berapa? Kan 2. Nah, ini setelah dikalikan ternyata hasilnya mengandung 4 angka penting. Nah, karena keterangannya adalah harus sama ya, sama dengan bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit hasilnya, berarti hasilnya ini harus mengandung 2 angka penting. Nah, makanya dituliskan di sini dalam bentuk bilangan bulatnya. Jadi harusnya kan nilainya 25,74. Jadi kita tuliskan menjadi 26 cm kuadrat. Jadi hanya mengandung 2 angka penting. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hasil pemangkatan ya. Suatu bilangan penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan penting yang dipangkatkan. Oke, nah coba kita perhatikan ini. Kita mau membuat atau memangkatkan nilai 2,5. 2,5 ini hanya mengandung dua angka penting. Nah, hanya mengandung dua angka penting. Jadi ini dua angka penting. Oke. 2P. Nah, ternyata setelah kita kuadratkan, hasilnya adalah 6,25 atau mengandung 3 angka penting. Maka supaya sesuai dengan aturan dari angka penting yang hasil pemangkatan ini harus mengandung jumlah angka penting sebanyak bilangan penting yang dipangkatkan, maka kita tulis menjadi 6,3. Jadi mengandung 2 angka penting. Berikutnya, hasil penarikan akar suatu bilangan penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan penting yang ditarik akarnya. Contoh, akar dari 6,25. Ini adalah memiliki angka penting 3. Oke, ini angka pentingnya adalah 3. Oke, mengandung 3 angka penting. Kemudian, ternyata setelah ditarik akarnya nilainya adalah 2,5. Berarti 2,5 ini mengandung 2 angka penting. Maka Ananda harus kita tuliskan menjadi 2,50 karena sesuai dengan aturannya bahwa hasilnya ini hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan penting yang ditarik akarnya. Sehingga harus kita tambahkan 0 di belakangnya. Jadi kita tulis 2,50 mengandung 3 angka penting.
Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan tertentu. Misalnya panjang, massa, dan waktu. Nah, satuan itu maksudnya adalah memperjelas dari arti sebuah besaran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Satuan besaran pokok ini disebut satuan pokok dan ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Nah, contoh besaran pokok yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Berikut adalah satuan dan simbol satuannya beserta dimensi besaran. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya adalah volume, satuannya adalah meter kubik. Kemudian, massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik atau ditulis kilogram meter pangkat min 3. Kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, dan begitu seterusnya untuk besaran turunan yang lain. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Hal ini berarti bahwa dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Cara penulisan dimensi dari suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Dimensi dapat menunjukkan cara suatu besaran disusun oleh besaran-besaran pokok berupa huruf tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan dimensi dapat dilihat dalam tabel besaran pokok dan besaran turunan berikut ini. Oke. Nah, silakan diperhatikan. Ini adalah tabel besaran pokok mulai dari panjang, massa, waktu, hingga jumlah zat. Kemudian berikutnya ada satuan SI dari masing-masing besaran dan ini adalah simbol dari satuannya. Untuk lambang dimensi dibuat dengan huruf besar, kemudian ditutup dengan kurung persegi. Nah, untuk panjang dimensinya dilambangkan dengan L, untuk besaran massa dilambangkan dengan M besar, dan untuk besaran waktu dilambangkan dengan T besar. Nah, untuk yang lainnya silahkan dilihat tabel ini ya. Untuk besaran turunan, nah di sini ada yang pertama yaitu besaran turunan volume. Satuannya adalah meter kubik. Nah, kalau pada tabel sebelumnya, lambang dimensi dari besaran yang satuannya meter adalah L. Nah, karena di sini kubik, maka ditambahkan dengan kubik. Oke, jadi untuk volume, lambang dimensinya adalah L pangkat 3. Berikutnya, massa jenis. Massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, jadi Ibu tuliskan di sini kilogram per meter kubik. Nah, kan seperti itu. Karena ini memudahkan Ananda, kita tuliskan menjadi kilogram meter pangkat min 3. Lambang dimensinya adalah kilogram itu merupakan satuan dari massa. Lambang dimensinya adalah M. Meter adalah satuan dari besaran panjang dan lambang dimensinya adalah L. Jadi dituliskan L ini pangkat min 3-nya. Sehingga untuk massa jenis lambang dimensinya adalah M L pangkat min 3. Nah, begitulah seterusnya untuk besaran kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi serta tekanan. Terima kasih Ibu ucapkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.